Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu Selamat Guru. pagi, Bu Silakan Guru. anak-anak open mic-nya. Selamat pagi, Bu Guru. Sekarang kita mulai pertemuan hari ini dengan salam dan doa dulu ya. Ketua kelas Bu Gung, silakan pimpin doa dan salam. Baik, Bu Guru. Teman-teman, hari ini kita sebelum mengikuti pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu Oke. Guru. Terima kasih Bu Gung. Nah, Iya. anak-anak, hari ini kita bertemu kembali pada pembelajaran Bu Guru yang ketiga. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran hari ini, Bu Guru akan mengecek kehadiran kalian ya. Bu Guru hitung di sini semuanya sudah hadir ya, 10 orang. Oke, jadi semuanya sudah hadir ya? Ya, Bu. Ya, Bu Guru. Sudah, Bu. Hadir, kita lanjutkan ke pembelajaran hari ini. Sebelum itu, Bu Guru akan mengingatkan kembali materi kalian sebelumnya ya. Jadi anak-anak pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari mengenai organ gerak pasif pada manusia ya. Nah, sekarang coba angkat tangan. Siapa yang masih ingat anggota tubuh bagian atas manusia? Oke, ya. Bu Tiani, apa saja? Bagian tubuh atas itu kepala, Bu. Iya, ada kepala. Kemudian apa lagi? Tangan. Ya, ada tangan. Yang lainnya, Bu Erawati? Hidung, Bu Guru. Iya, hidung. Nah, jadi minggu lalu kita sudah bahas ya, bahwa alat gerak pasif manusia itu ada tulang ya. Di antaranya tadi benar, ada tulang kepala, tengkorak. Kemudian ada hidung ya, itu sudah masuk ke bagian tulang tengkorak. Nah, sekarang Bu Guru yang bertanya, kalian tahu nggak bagaimana cara menjaga dan merawat tulang pada manusia? Ya, Bu Parianti, bagaimana? Minum susu, Bu Guru. Iya, bagus sekali dengan minum susu. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan bahas hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar materi pembelajaran IPA tema 1 tentang kelainan pada alat gerak pasif. Sebelum itu, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Jadi, di sini ada 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati video pembelajaran tentang kelainan alat gerak, peserta didik mampu menganalisis kelainan alat gerak pada manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia dengan tepat. Kemudian, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu membuat karya sederhana kelainan alat gerak manusia dengan tepat. Nah, anak-anak, kemarin Bu Guru sudah berikan, jadi pada pertemuan minggu lalu, Bu Guru sudah berikan tugas ya, anak-anak membawa plastisin dan tusuk gigi. Sudah dibawa hari ini anak-anak? Sudah, Bu. Iya, bagus sekali. Jadi, nah, untuk menguji kemampuan awal anak-anak, Bu Guru sudah siapkan soal pretest. Nah, silakan anak-anak scan, keluarkan HP-nya ya. Karena minggu lalu Bu Guru sudah umumkan anak-anak untuk membawa HP. Pada pembelajaran hari ini, silakan keluarkan, kemudian di-scan pretest hari ini. Bu Guru berikan waktu anak-anak 3 menit untuk menjawab 5 soal pretest. Silakan dikeluarkan HP-nya. Sudah selesai? Sudah, Nah, Bu. waktu 3 menit sudah berlalu ya. Oke, sudah, tinggal anak-anak klik submit ya. Sudah, kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Sebelum kita diskusi, anak-anak bentuk kelompok dulu ya. Silakan Yase sama De Ayu jadi satu kelompok ya. Kemudian Gusti Ayu, Tiani jadi satu kelompok. Di sana Erawati dan Gung Istri jadi satu kelompok ya. Sisanya menyesuaikan. Sudah? Ya. Oke, kemudian Bu Guru bagikan LKPD.
Jadi LKPD Bu Guru bagikan ke masing-masing peserta. Jadi masing-masing kelompok nanti dapat 1 LKPD. LKPD-nya seperti ini. Sudah kebagian semuanya? Sudah, Bu. Nah, sekarang Bu Guru akan uraikan dulu ya kegiatan kita hari ini. Jadi Bu Guru jelaskan dulu apa yang harus kalian lakukan pada kegiatan kita hari ini. Nah, di sana coba kalian buka bersama temannya. Di bagian pertama LKPD sudah ada petunjuk mengerjakan LKPD. Kemudian yang pertama di sana nanti ada kegiatan, ada 5 kegiatan. 5 kegiatan yang harus kalian lakukan. Yang pertama yaitu Bu Guru nanti akan tayangkan sebuah video di layar proyektor di depan. Kalian amati video yang Bu Guru tayangkan. Kemudian setelah itu kalian baca. Nah, di sana setelah kalian mengamati, kalian akan menemukan suatu permasalahan ya. Nah, di sana ada Bu Guru sudah rangkum permasalahan yang akan kalian tanyakan sekiranya. Kemudian untuk menjawab permasalahan tersebut, silakan anak-anak bisa scan barcode di sini. Di sini sudah ada materi ya, materi atau solusi dari kelainan permasalahan yang kalian diskusikan. Selanjutnya kalian berdiskusi. Nah, di sini nanti kegiatan diskusi Bu Guru sudah sediakan beberapa gambar, ada 6 gambar tentang kelainan pada tulang manusia. Anak-anak jawab sesuai hasil permasalahan yang kalian lakukan. Baru kemudian dari 6 kelainan pada tulang tersebut, anak-anak pilih salah satu. Jadi masing-masing kelompok memilih salah satu kelainan tulang, kemudian kalian buat karya sederhana kelainan tulang tersebut dengan menggunakan plastisin yang kalian bawa. Setelah itu kalian presentasikan di depan kelas bersama teman kelompoknya. Kemudian nanti ada teman kelompok yang berpresentasi, yang lainnya menanggapi. Kemudian kita simpulkan bersama. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak, Bu. Tidak ada, Bu Guru. Oke. Jadi untuk sebelum kita berdiskusi, biar kita semakin semangat ya. Bu Guru ingin bertanya terlebih dahulu, bagaimana keadaan kalian hari ini? Sehat, Sudah siap Bu. untuk melaksanakan Sehat, diskusi? Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Ayo kita berikan Superman boost dulu ya pada diri sendiri ya. Dengan cara, jadi ketika Bu Guru mengucapkan Superman boost, kalian bilang push, gitu ya. Tangannya ke atas push. Bisa diikuti? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ayo kita mulai ya. Superman boost. Bush. Ya, oke. Kita mulai penyelidikannya, kegiatan penyelidikan hari ini. Silakan masing-masing berkelompok mengecek LKPD masing-masing dan simaklah video yang Bu Guru tayangkan ya. Kita mulai ya. Sekarang Bu Guru akan tayangkan sebuah video. Nah, silakan video berikut ini kalian amati. Jadi biasanya kan jangan sampai yang baju merah lolos. Nah, di sini yang baju pink. Coba dilihat, diamati ya. Oke. Sudah anak-anak ditonton videonya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Guru. Nah, jadi di sana ada beberapa orang ya yang Bu Guru rekam. Nah, kira-kira dari video yang sudah ditayangkan, itu kalian apa saja yang kalian amati di sana? Ada yang bungkuk, Bu Guru. Ada orang Nyapu lihat tadi. laptop. Iya. Ada gini, ada yang leukemiosis. Samping dulu. Oh ya, lagi apa sayang? Siswa Nah, yang jadi- membawa buku keberatan, Bu Guru. Siswa yang membawa buku keberatan, kemudian ada yang ya, Siswa yang mereng Ya, jalannya. ya, siswa yang Asik mereng main HP jalannya. sampai bungkuk. Asik main HP sampai bungkuk. Ya, oke, bagus sekali. Kira-kira anak-anak tahu nggak sih
apa yang terjadi jika kegiatan yang membawa beban seperti itu ya, duduk bungkuk itu dilakukan terus berlangsung ya. Jadi dilakukan terus-menerus. Nah, apa yang akan terjadi kira-kira? Pertumbuhan Tulangnya tulangnya enggak bungkuk. bagus, Bu Guru. Pertumbuhan tulangnya tidak bagus. Oke, tepuk tangan dulu buat Bu Tiani. Kita berikan Superman-Bus dulu ya untuk Bu Tiani ya. Oke, Superman-Bus. Bus. Oke. Ya, jadi anak-anak dari video tersebut, nah di sana ada beberapa permasalahan. Coba anak-anak tuangkan ke dalam LK kegiatan belajar yang kedua ya. Di sana sudah ada. Oke, jadi di sana sudah ada tabel yang Bu Guru sediakan pada halaman 3 kalau nggak salah ya di LKPD, silakan dicek. Setelah kalian menonton video, cobalah kalian membuat daftar pernyataan. Informasi apa yang dapat kalian ketahui di video tersebut. Kemudian membuat daftar pernyataan informasi apa yang perlu kamu ketahui untuk memecahkan masalah tersebut ya. Nah, nanti pernyataan yang kalian buat di sini akan membimbing kalian untuk mencari solusi dari permasalahan yang telah disampaikan di awal pembelajaran. Silakan anak-anak kembali lagi berdiskusi dengan temannya untuk membuat pernyataan pada tabel. Bu Guru berikan waktu 5 menit ya. Oke, sudah. Waktu sudah berlalu ya 5 menit. Sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Sudah Bu Guru. Ya. Silakan Erawati. Ya, tadi angkat tangan ya, Erawati. Silakan ditampilkan. Nah, Bu Guru sudah foto ya punyanya Erawati, udah Bu Guru tampilkan di layar proyektor. Silakan didiskusikan bersama temannya. Bisa dibacakan langsung Bu Erawati ya. 1. Nenek membungkuk karena mengalami pengapuran tulang. 2. Posisi duduk yang salah dapat menyebabkan kelainan pada tulang. Kemudian, apa yang perlu kamu ketahui? 1. Macam-macam kelainan pada tulang. 2. Cara merawat kesehatan tulang. Sudah, Bu Guru? Iya, bagus sekali. Ayo kita berikan Superman-Bus untuk temannya. Superman-Bus. Oke, tepuk tangan untuk Erawati ya. Nah, jadi itu yang lainnya juga sudah bagus ya. Jadi hampir mirip yang kalian kerjakan. Apa yang kalian tahu. Di sana ada beberapa temannya menjawab nenek membungkuk karena mengalami pengapuran tulang. Ada siswa yang sering membungkuk, jadinya tubuhnya bengkok gitu ya. Nah, itu semua itu adalah permasalahan yang kalian lihat dari video yang sudah ditayangkan. Nah, di sana juga ada dari Erawati pernyataan apa yang perlu kamu ketahui. Nah, dari kalian menonton video tersebut, yang perlu kalian ketahui itu ada macam-macam kelainan pada tulang dan cara merawat kesehatan tulang. Nah, untuk lebih paham tentang materi ini, silakan anak-anak kembali lagi berdiskusi. Nah, di sana sudah Bu Guru sediakan di LKPD 6 gambar ya tentang kelainan tulang. Silakan anak-anak analisis ya. Analisis kelainan tulang yang dimaksud apa, kemudian selanjutnya kalian tuangkan pada lembar LKPD. Nah, setelah kalian tuangkan, kemudian kalian akan melaksanakan presentasi bersama kelompoknya. Nah, Bu Guru akan memberikan waktu kalian untuk mengerjakan kegiatan ini. Jadi cukup waktu 10 menit ya. Boleh anak-anak jika sudah selesai mengerjakan ini, anak-anak bisa langsung juga memilih ya. Jadi memilih salah satu kelainan pada alat gerak manusia. Di sana anak-anak bisa baca, ada lordosis dan lain sebagainya. Itu bisa kalian buat dalam bentuk model sederhananya ya, berdasarkan dari plastisin yang kalian bawa. Kemudian berbarengan dengan kegiatan yang tadi, kalian presentasikan bersama kelompoknya. Silakan dikerjakan, Bu Guru akan membimbing dari sini ya. Ada pertanyaan sampai di sini anak-anak? Tidak, Bu. Tidak, Ya, Bu. silakan dikerjakan. Oke, jadi waktunya sudah habis ya. Sudah lumayan ini ya, udah 20 menit kalian mengerjakan.
LKPD-nya. Sekarang siapa yang mau presentasi? Bisa angkat tangan. Semuanya angkat tangan di sini ya. Oke, langsung Bu Guru tunjuk saja ya. Jadi yang hari ini presentasi mungkin Dewayu ya. Dewayu silakan. Kelompoknya Dewayu. Oh ya, Bu. Ya, Gambar yang presentasikan. pertama itu lordosis, kifosis, yang kedua skoliosis, yang ketiga lordosis, keempat fraktura, kelima osteoporosis atau pengapuran tulang, dan keenam itu fisura retak tulang. Nah, berdasarkan hasil diskusi dan analisis kelompok kami, yang pertama itu kesalahan dikarenakan itu kesalahan duduk Bu Guru dapat menyebabkan kelainan pada ruas tulang belakang. Maka dari itu kita harus rajin merawat dan menjaga sikap duduk kita dengan benar. Di antaranya juga agar lordosis itu kita bisa juga jaga kondisi kita, tulang kita dengan rajin berolahraga, mengkonsumsi makanan bergizi yang mengandung vitamin D dan kalsium. Kita juga bisa melakukan sikap duduk yang benar, Bu Guru. Oke, baik ya, bagus sekali. Oke, kita berikan Superman Bus dulu untuk Bu Dewayu. Superman Bus. Bus. Nah, yang lainnya, Bu Guru minta lagi satu untuk mempresentasikan kegiatan penyelidikan yang dilakukan. Oke, Bu Wirastini, silakan. Oke, sebelumnya kita berikan semangat dulu untuk Wirastini ya. Anak-anak silakan. Oke, jadi tangannya berikan lampu, kamera, action ya, gitu ya. Biar semangat Bu Wirastini untuk melakukan presentasi ya. Ayo, yang lainnya semuanya kita mulai ya. Lampu, kamera, action. Silakan Bu Wirastini. Ya, baik Bu Guru, berdasarkan bagaimana dari hasil diskusi bersama teman-teman, untuk gambar yang pertama itu adalah kifosis, yang kedua skoliosis, yang ketiga lordosis, yang keempat fraktura atau patah tulang, yang kelima osteoporosis, pengapuran tulang, dan yang keenam fisura. Berdasarkan analisis dan diskusi dari kelompok kami tentang kegiatan pengamatan yang telah kami lakukan, yang pertama itu terjadi karena kesalahan duduk yang dapat menyebabkan kelainan pada tulang belakang. Maka dari itu kita harus rajin merawat dan menjaga sikap duduk kita dengan benar. Selain itu, untuk menghindari kelainan pada tulang, kita juga bisa dengan rajin berolahraga, mengkonsumsi makanan yang bergizi, yang banyak mengandung vitamin D dan kalsium, serta dalam duduk bersikap pun harus dengan benar. Oke, bagus sekali ya. Beri tepuk tangan untuk temannya. Ya, jadi itu hasil dari kegiatan penyelidikan kelompok Wirastini. Nah, ada tanggapan dari kelompok lain terkait yang ada yang berbeda pendapat mungkin ya, terkait dari yang disampaikan tadi Dewayu sama Wirastini, kelompoknya Dewayu sama Wirastini. Silakan angkat tangannya, Nana. Oke, jadi sudah bagus. ya, semuanya bagus ya, sudah ya. Jadi semuanya sudah sama ya. Jadi yang pertama itu tentang kifosis, kemudian yang gambar yang kedua itu kelainan skoliosis, yang ketiga lordosis, yang keempat fraktura, yang kelima osteoporosis, dan yang terakhir fisura. Sekarang untuk model sederhana dari plastisin, apakah anak-anak sudah selesai mengerjakannya? Oke, Bu Guru lihat di sini sudah selesai ya. Silakan bisa dipresentasikan. Oke, jadi Bu Guru langsung aja ambil ya. Ini salah satu contoh dari keterampilan yang dibuat oleh kelompok kelompoknya Wayan Yase ya. Oke, Wayan Yase bisa presentasikan. Ini gambar kelainan tulang apa aja yang Bapak buat ini ya? Ya, Coba dipresentasikan. ya, Bu Guru. Yang pertama itu tulangnya
bengkoknya ke depan Bu Guru, namanya lordosis. Yang kedua itu ke samping Bu Guru, ke samping namanya skoliosis. Terus yang ketiga bungkuk Bu. Yang pertama itu kan tulangnya ke belakang, nggak ke belakang. Yang terakhir ini condongnya ke depan Bu Guru, namanya kifosis. Ya itu Bu. Iya, bagus sekali ya. Jadi Bu Guru senang ya lihat ini model sederhana patungnya Wayan Yase. Rapi sekali ya. Jadi mirip dengan kelainan lordosis, kelainan tulang skoliosis maupun kifosis ya. Oke, kita beri tepuk tangan dan Superman Bus untuk Wayan Yase dulu ya. Pertama, Superman Bus. Oke, tepuk tangan untuk Wayan Yase dan kelompoknya. Nah, untuk yang lainnya juga sudah bagus sekali ya. Jadi, anak-anak dari plastisin tersebut, anak-anak bisa membuat keterampilan model sederhana dari kelainan pada tulang. Nah, dari sini anak-anak pasti bisa membedakan ya, bahwa pada kelainan tulang itu beda-beda ya. Jadi, beda-beda di sini ada yang membungkuk, ada yang ke depan, ada yang ke samping. Nah, untuk lebih jelasnya, Bu Guru akan berikan penguatan hasil dari diskusi kalian tersebut ya. Jadi pada diskusi yang kalian jelaskan tadi di depan bersama kelompoknya, itu ada beberapa macam kelainan pada tulang. Nah, yang kita bahas di sini ada 6 macam. Yang pertama yaitu fraktura. Nah, fraktura itu pengertiannya patah tulang ya. Patah tulangnya itu ada 2 macam juga. Ada fraktura terbuka, ada fraktura tertutup. Kemudian ada osteoporosis. Osteoporosis ini biasanya berlangsung pada usia yang sudah lanjut ya. Jadi udah pada nenek, kakek itu sudah mengalami osteoporosis atau pengapuran tulang. Biasanya karena kekurangan kalsium. Jadi kalau sudah hormon estrogennya berkurang, jadi hormon estrogen itu yang membantu pembentukan tulang juga ya. Jadi kalau misalnya itu sudah hilang, nanti produksi kalsium di tulang juga akan berkurang. Makanya rentan orang tua itu mengalami pengapuran tulang. Nah, biasanya hormon estrogen itu menghilang ketika kita mengalami menopausia. Jadi kalau sudah seorang wanita, apalagi seorang wanita lebih rentan ya. Jadi 2 kali lebih rentan. Karena dia ada fase namanya menopause, artinya berhenti menstruasi. Jika berhenti menstruasi, maka pembentukan hormon estrogen berkurang. Selanjutnya ada fisura. Fisura itu retak tulang. Nah, ini retak tulang ini tidak menyebabkan patah ya. Kemudian ada lordosis, kelainan tulang yang membuat ruas tulang belakang maju ke depan ya, membengkok ke depan. Kemudian kalau skoliosis, kelainan pada ruas tulang belakang yang menyebabkan tubuh berbentuk huruf S ya. Jadi ruas tulang belakangnya itu berbentuk huruf S. Selanjutnya ada kifosis. Kalau kifosis itu kelainan pada ruas tulang belakang yang ke belakang ya. Jadi kita jadinya bongkok ya bungkuk, nunduk ke depan. Jadi caranya anak-anak biar inget ya. Nah, di sini Bu Guru kasih tips nih. Di sini kelainan ruas tulang belakang hampir mirip, namanya lordosis, skoliosis, kifosis. Ingat aja. Kifosis, aki-aki jalannya kan bongkok ya. Nah, jadi ki, aki, berarti kalau kifosis ya udah ruas tulang belakang membengkok ke belakang. Kemudian kalau skoliosis, S depannya ya, berarti S hurufnya ke sampingnya. Jadi kalau skoliosis, bengkoknya ke samping. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Jadi di sana juga sudah ada di handout berbagai literasi anak-anak. Di video juga udah ada pengertiannya masing-masing, anak-anak bisa baca lagi ya. Oke, jadi untuk itu, jadi sekian materi hari ini ya. Jadi setelah hasil diskusi tadi, nah jadi lumayan alot kita diskusi ya. Kemudian sekarang Bu Guru akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Nah, sebelum Bu Guru menyimpulkan, ada yang bisa membantu menyimpulkan pembelajaran hari ini? Oke, ya, Gung Isri angkat tangan. Silakan Gung Isri. Sebelum Gung Isri menyimpulkan, kita kasih semangat dulu ya. Jadi kembali lagi, kasih lampu. Ayo bersama-sama. Lampu, kamera, action. Silakan Gung Isri.
Ya, silakan Kung Istri buka dulu kameranya ya, open mic dulu ya, biar terdengar oleh teman-temannya di kelas. Iya, sudah terdengar Bu Guru, maaf. Baik, Ya, saya sudah. akan menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini, Bu Guru. Tulang sangat berguna membantu pergerakan kita, maka kita harus menjaga dan merawat tulang supaya tidak mengalami sakit maupun gangguan dengan cara melakukan sikap duduk, berdiri, dan sikap tidur yang benar dalam kehidupan kesehariannya. Yang kedua, makan makanan yang bergizi khususnya yang banyak mengandung zat kapur dan kalsium dan banyak mengandung vitamin D. Dan kesimpulan yang terakhir, banyak berolahraga, Bu Guru. Iya, bagus sekali ya. Jadi anak-anak udah bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ada lagi yang ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini? Oke, jadi dari LKPD yang kalian bahas tersebut, nanti kan dikumpulkan itu ya. Nah, di sana sudah ada permasalahan. Dari permasalahan tersebut kalian mencari solusi dengan cara literasi ya. Literasi itu nggak harus membaca. Dengan menonton video juga termasuk literasi ya. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini benar ya. Jadi tulang itu memiliki fungsi menjaga rangka tubuh kita ya, jadi menjaga tubuh kita atau pergerakan tubuh kita. Nah, agar tidak mengalami gangguan, makanya kita harus merawat tulang tersebut dengan cara yaitu menjaga kebiasaan sikap duduk kita. Nah, dari hal kecil ya, sikap duduk, sikap berdiri, itu dilakukan dengan benar. Kemudian mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung kalsium dan vitamin D. Dan yang terakhir, rajin berolahraga. Jadi itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, selanjutnya untuk mengukur ya, jadi mengukur apa kemampuan kalian setelah mengikuti pembelajaran dan diskusi hari ini, silakan anak-anak melakukan post test ya. Kembali lagi, keluarkan HP-nya, silakan anak-anak scan barcode berikut ini ya. Guru berikan waktu 3 menit ya untuk menjawab soal post test. Dimulai dari sekarang. Oke, sudah selesai ya. Selanjutnya, anak-anak, oke, tinggal di-submit aja ya. Sudah di-submit semuanya? Ya, sudah. Selanjutnya, silakan jurnal refleksi diambil ketua kelas. Kung Istri diambil jurnal refleksinya di meja Bu Guru, kemudian dibagikan kepada teman-teman masing kelompoknya ya. Siap, Silakan Bu Guru. diisi. Silakan diisi jurnal refleksi hari ini. Bu Guru berikan waktu 3 menit. Oke, sudah ya. Sekarang coba kita bahas dulu. Nah, di sini materi apa yang sudah kamu kuasai setelah kegiatan pembelajaran ya. Oke, Tiani, materi apa yang kamu sudah kuasai setelah kegiatan pembelajaran hari ini? Tentang kelainan tulang, Bu Guru. Iya, kemudian Srianti, Ayu Srianti, materi apa yang belum kamu kuasai setelah pembelajaran hari ini? Ada yang masih bingung nggak materinya? Tidak, Bu Guru, sudah. Iya, kemudian Erawati, apa kegiatan yang paling menyenangkan menurutmu selama proses pembelajaran dan diskusi berlangsung? Membuat PlayStation, Bu. Oke, membuat plastisin. Kemudian Wayan Yase, hal-hal yang akan saya lakukan pada pertemuan berikutnya agar memperoleh hasil belajar yang lebih optimal, apa yang akan Wayan Yase lakukan? Ya, untuk selanjutnya Bu, saya suka yang membuat ini Bu, yang berkarya, buat patung dan lain sebagainya. Nanti mohon itu dilanjutkan lagi, saya suka itu Bu Guru. Iya. Oke, jadi terima kasih anak-anak sudah mengisi jurnal refleksi ya. Jadi untuk kegiatan selanjutnya, Bu Guru akan berikan tindak lanjut. Kegiatan selanjutnya kita akan membahas materi baru ya, yaitu mata pelajaran IPS tentang kondisi geografis di Indonesia. Silakan anak-anak literasi dulu di rumah, nanti akan ada kegiatan diskusi untuk minggu depan. Oke, jadi sekian pembelajaran hari ini. Sebelum Bu Guru tutup, kira-kira anak-anak ada pertanyaan nggak terkait pembelajaran hari ini atau pembelajaran selanjutnya?
Tidak ada, ada, Bu. Tidak ada Bu Guru. Iya. Oke, jadi sekian pembelajaran hari ini bersama Ibu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Nah, Bu Istri silakan berdoa, pimpin doa bersama ya. Oke, sudah ya, Gung Istri ya, sudah dipimpin ya sama Gung Istri ya. Oke. Jadi sudah dipimpin. Jadi sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sudah selesai. Kasih applause dulu yang meriah ini untuk tampilannya Bu Mawar ya. Baik. Jadi saya memberikan penguatan saja Ibu ya terkait pembelajaran yang sudah dilatih begitu peer teaching di kelas Niki. Jadi secara umum itu dari langkah-langkahnya sudah dilakukan ya walaupun dengan waktu singkat begitu. Untuk konten mungkin nanti bisa dijabarkan kembali karena ini kan di skip begitu ya teman-teman yang lain juga. Saya tunggu-tunggu di kegiatan akhir juga rasanya sudah lengkap disampaikan. Kalaupun ini lebih, jadi teman-teman yang lain mungkin nanti akan menyesuaikan waktunya ya ke belakang gitu. Semoga nanti, karena kenapa kalau lebih terus lebih akhirnya nanti pertemuannya jadi molor, tidak bisa selesai 2-3 JP gitu ya. Jadi kalau bisa usahakan masing-masing peserta 25 menit sehingga saya memberikan 5 menit lagi untuk penguatan dan juga saran dan masukan dari teman-teman yang lain jika ada. Mungkin satu saja tambahan dari saya, kalau teman-teman ingin memberikan pertanyaan, jadi mungkin jangan setelah penutup dan semuanya. Takutnya nanti pas ada pertanyaan padahal sudah menyimpulkan dan lain sebagainya, lagi kembali ke depan begitu. Mungkin nanti di pertanyaannya itu di setelah kesimpulan itu diselesaikan dulu, kalau sudah tidak ada tinggal nutup aja. Gitu ya Bu Mawar ya. Jadi jangan sudah semua selesai itu baru lagi ada pertanyaan gitu, jadi balik lagi dong sudah mau selesai padahal gitu ya. Jadi majukan lagi, jangan setelah itu kalau sudah tidak ada pertanyaan baru tutup ya gitu. Maksudnya gimana ya Bu Mawar, setelah kesimpulan gitu kan baru ada sebelum refleksi Bu maksudnya ya. Jadi sebelum refleksi itu selesaikan dulu tanda tanya top anak-anak. Kalau sudah tidak ada pertanyaan baru lanjut refleksi. Langsung dah penutup gitu. Nih, itu saja sih sebenarnya. Ya enggak bolak-balik nanti seandainya ada pertanyaan setelah refleksi kan malah aneh jadinya gitu kan sudah. Terima kasih Bu Desa. Tadi Ya, saya itu. grogi, lupa jadinya. Ya, biasanya pasti ini gara-gara grogi ya. Biar ada saja penguatannya Ibu ya karena perhatian saya simak begitu. Kalau dari apa lagi ya. Nah, nanti teman-teman silakan untuk fase-fase di sintak yang Ibu ambil di model pembelajaran untuk teman-teman yang lain juga biar muncul setiap fase itu. Walaupun diambil pre-memori begitu, tetapi semuanya muncul. Kalau Bu Mawar tadi sudah saya perhatikan sudah dimunculkan semuanya, itu bagus sekali untuk di pendahuluan juga. Karena Bu Mawar kayaknya persiapannya sudah matang ini dengan bantuan PPT begitu ya, tujuan pembelajaran sudah disampaikan. Jadi itulah fungsinya alat bantu mengajar kita sebagai media, sehingga teman-teman itu runtutannya pas gitu, tidak ada yang tertinggal. Bayangkan kalau tidak pakai itu. Pasti bingung kan ya? Ya itu. Ya, silakan itu saja dari saya. Bu Mawar, ada teman-teman yang lain untuk menambahkan? Tadi ada yang raise hand? Bu Tiani? Diturunkan lagi. Baik, kalau tidak ada saya akan stop recording ya.